Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya di sini itu untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi hanya akan membuat sakit hati. Perkenalkan, nama saya Nio Rizky Sipahutar, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang akuntansi wadiah. Nah, di sini mungkin ada dari teman-teman yang tidak tahu apa itu akuntansi wadiah. Dalam video saya kali ini akan menjelaskan tentang akuntansi wadiah. Akad wadiah adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan dalam perbankan syariah, di mana seseorang menitipkan uang atau barang kepada pihak lain yaitu bank untuk dijaga dan disimpan dengan aman. Dalam wadiah, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan uang tersebut, kecuali dengan izin dari pemilik titipan. Wadiah memiliki dua jenis, yaitu wadiah yad amanah atau penitip amanah atau penitipan amanah, dan wadiah yad damanah atau penitipan jaminan. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi dari kedua jenis wadiah tersebut. Wadiah yad amanah adalah jenis titipan dalam perbankan syariah di mana pihak yang dititipkan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan dana yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian mereka. Dengan kata lain, bank hanya bertugas untuk menjaga dana tersebut secara amanah. Dan wadiah yad damanah adalah akad penitipan di mana penerima dititipkan diizinkan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas risiko yang mungkin akan terjadi pada barang tersebut seperti kerusakan atau kehilangan. Dari contoh gambar ilustrasi ini, saya akan menjelaskan maksudnya, yaitu akad wadiah adalah akad titipan di mana seseorang yaitu nasabah menitipkan hartanya kepada pihak lain yaitu bank yang berkewajiban menjaga dan mengembalikannya saat diminta. Contohnya yang pertama adalah nasabah menitipkan uang ke bank, nasabah yang memiliki dana datang ke bank dan menitipkan uangnya dalam akad wadiah. Uang ini bukan milik bank tetapi milik nasabah. Bank hanya sebagai penjaga atau penerima titipan. Kedua, bank mengembalikan dana ketika nasabah ingin mengambil kembali uangnya. Bank wajib mengembalikan seluruh jumlah dana titipan. Pengembalian ini tidak disertai dengan keuntungan tetap karena dalam prinsip wadiah tidak ada janji imbalan atau riba dari dana titipan. Ketiga, bank menyalurkan dana ke nasabah lain meski uangnya adalah titipan. Dalam praktiknya, bank bisa menggunakan dana tersebut untuk menyalurkan pembiayaan ke nasabah lain, misalnya untuk modal usaha. Namun, pengguna dana tersebut tetap harus sesuai prinsip syariah dan tidak boleh merugikan nasabah yang menitipkan. Keempat, ada nasabah memberikan biaya penitipan. Dalam beberapa kasus, bank bisa mengenakan biaya administrasi atau biaya penitipan kepada nasabah. Namun bank juga bisa memberikan bonus atau hibah secara sukarela kepada nasabah sebagai bentuk penghargaan. Tapi ini tidak boleh dijanjikan di awal. Terus ada peran utama dalam akad wadiah. Nasabah sebagai pihak yang menitipkan dana, terus ada bank sebagai pihak penerima titipan wadiah, terus yang berkewajiban menjaga dan mengembalikan dana. Nasabah sebagai pembiayaan atau pihak ketiga yang mendapatkan manfaat dari dana yang disalurkan oleh bank. Kesimpulan akad wadiah menunjukkan bahwa bank syariah berperan sebagai penjaga dana nasabah tanpa janji imbalan hasil, namun bank dapat menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan syariah dan memberikan bonus secara sukarela. Ini menjadi salah satu bentuk operasional bank syariah yang bebas riba dan sesuai prinsip Islam. Pencatatan akuntansi wadiah adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang terkait dengan wadiah, yaitu jenis simpanan yang amanah dan titipan. Ada 3 contoh. Yang pertama adalah penerimaan wadiah. Ketika nasabah menitipkan dana dalam bentuk wadiah, perusahaan akan mencatat sebagai debit atau kas rekening
ke rekening nasabah. Terus ada kredit sebagai wadiah atau rekening titipan. Kedua, pengembalian wadiah ketika nasabah meminta pengembalian dana wadiah, perusahaan akan mencatat sebagai debit atau wadiah rekening dititip atau wadiah rekening titipan. Terus ada kredit sebagai kas atau rekening nasabah. Ketiga, biaya administrasi. Jika perusahaan membebankan biaya administrasi atas wadiah, maka perusahaan akan mencatat sebagai debit atau biaya administrasi, kredit sebagai pendapatan administrasi. Nasabah menyetor uang sebesar 10 juta ke rekening tabung wadiah di bank. Uang tersebut dititipkan ke bank dengan akad wadiah yad damana. Artinya, bank boleh memanfaatkan dana dan wajib menjamin pengembaliannya. Bank juga memberikan bonus hibah secara sukarela sebesar 100.000 kepada nasabah. Contoh jurnalnya, saat setoran dana oleh nasabah, kas yang berjumlah 10 juta di debit dan titipan wadiah nasabah di kredit jumlah 10 juta. Maka nasabah dicatat sebagai titipan atau liabilitas karena bank tidak memiliki hak kepemilikan atas dana tersebut. Saat bank memberikan hibah atau bonus sukarela, beban hibah wadiah berjumlah 100.000 di debit dan kasnya berjumlah 100.000 di kredit. Pemberian hibah bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan, sehingga dicatat sebagai beban operasional. Berikutnya, saat nasabah menarik uang tabungan. Saat bank memberikan hibah, bonus atau bonus sukarela, beban hibah wadiah berjumlah 100.000 di debit dan kas berjumlah 100.000 di kredit. Pemberian hibah bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan hingga dicatat sebagai beban operasional. Terus, saat nasabah menarik uang tabungan, titipan wadiah nasabah berjumlah 10 juta di debit dan kasnya berjumlah 10 juta di kredit. Pengurangan kewajiban titipan karena bank mengembalikan dana kepada nasabah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata saya yang salah dan kaku, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.